Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan MBR Orchid, tempat berbagi sharingnya tanaman-tanaman hias, terutama kita prioritaskan tanaman anggrek. Salam bahagia untuk para pecinta anggrek seluruh Indonesia. Semoga kabarnya kalian sehat-sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview si anggrek cantik ini ya, si anggrek emas dari Kepulauan Sunda Kecil atau dari Indonesia bagian timur nih. Ya, ada yang tamu ID-nya. Yups, ini ID-nya ID Calophyllum ya, teman-teman. Calophyllum ini ditemukan penyebarannya kebanyakan di Nusa Tenggara Timur. Ada juga separuh yang ditemukan di daerah Papua dan Sulawesi. Nah, jadi kehidupannya Calophyllum ini di dataran rendah, dataran tinggi juga hidup. Gitu kawan-kawan, sangat mudah, terutama adaptif yang saya rasakan selama bertaruh dengan merawat anggrek ini. Untuk penampakan bunganya ini seperti Dendrobium capra, ada glowing warna kuning. Cuman perbedaannya ada di bagian lidahnya. Jadi lidah atau labellumnya menyerupai batik ini untuk si Calophyllum. Pokoknya rekomendasi untuk yang penyuka anggrek warna-warna kuning spesies janggelan ini si Calophyllum. Biasanya orang frustasi untuk melawat capra soalnya rudet. Tapi dengan Calophyllum ini yang saya rasakan cukup mudah, karena habitat penyebarannya dia di dataran panas. Nusa Tenggara Timur itu terkenal dengan dataran rendah terus panas dia. Bahkan ditemukannya juga para pembolang yang saya biasa beli atau mengirim ke sini, ini tidak jarang ditemukan di sebagian pohon-pohon. Jadi nempelnya di pohon-pohon di sebelah pantai, jadi dekat dataran lautan. Paling cocoknya untuk Dendrobium Calophyllum ini untuk ketinggiannya 250 mdpl sampai ke 700 dia cocok. Ini Bandung aja yang dingin, di tempat saya 620 mdpl, dia mau ngembang rajin, terus dia tidak rewel juga. Ini yang saya rawat nih. Ini udah ada 6 bulannya di sini. Yang gede-gedenya udah pada keluar, maklum. Sambil mencari sesuap nasi, jadi yang gede-gede ada yang beli, jadi ditukar sama uang gitu. Untuk cara penanaman si anggrek Calophyllum ini, kalau didapat dari jungle sangat mudah. Bisa ditanam di dalam pot atau ditempel di batang kayu. Ini saya pakainya batang kayu kopi yang sudah direndam, dikupas kulitnya sama terbuang ke zat-zat getahnya. Terus saya bakar dulu. Nah, ini dari kayu kopi, ada juga yang di papan pakis gitu. Sangat-sangat mudah. Saya ngerawat Calophyllum ini full sun, full rain, sangat aman, tuh tidak ada naungan sama sekali. Di sini subur dan sangat rajin berbunga. Tuh Calophyllum. Jadi sangat recommended. Ini tergolong yang sedikit bunga kemarin yang pada dijual, yang sudah laku dan sudah dikirim itu bisa kemuruyuk, dan pastinya dia sangat rajin. Kemarin ada yang bertanya, untuk si anggrek Calophyllum ini sebenarnya harum tidak, cina Kang? Nah, selama saya merawat Calophyllum, dari segi bunganya ini tidak ada aroma, ada aromanya. Gak tahu karena pengaruh dari sinar matahari, tidak tahu karena mungkin tingkat ketinggian daerah saya, atau ada beberapa faktor. Karena untuk mempengaruhi tingkat keharuman bunga itu banyak faktor. Nah,
Bisa terpengaruh karena sinar matahari, bisa karena lingkungan hidup di setempat gitu. Banyak kasus anggrek Dendrobium jungle yang katanya wangi juga kalau datarannya tidak cocok, sinar mataharinya kurang. Nah, maka tingkat keharumannya berkurang, bahkan ada yang sampai menghilang gitu. Ini untuk si penampakan, cantik, sangat recommended pokoknya mah. Yang di atas ini pada spek, ada berapa spek ini. Yang saya review hanya di kebun yang ini, di sana masih banyak Calophyllum. Nah, teman-teman bisa dapatkan Calophyllum ini dengan mudah, soalnya habitatnya sekarang masih tergolong banyak di habitatnya. Bisa mendapatkan dari janggalan ataupun yang dari kultur jaringan pun sekarang sudah banyak Calophyllum. Cuman kalau pengen yang perawatannya mudah, saya sarankan nyarinya yang janggalan yang sudah rawatan. Biasanya kalau yang dari dari kultur, kalau kulturnya atau tempat pengembangan biakannya kurang cocok dengan tempat teman-teman, biasanya agak susah rewel perawatannya. Tapi kalau yang dari jungle biasanya cukup 1 kali stres setelah tumbuh, bahkan dia menjadi lebih subur. Beda kalau di alam, dia tidak ada yang mupuk. Kalau yang dirawat nantinya kena pupuk, kena perawatan fungisida. Kemudian untuk cara perawatannya ini tergolong paling mudah, udah saya katakan dan utarakan sebelumnya. Kalau ada waktu lebih, ada rezeki lebih, bisa kita rawatnya dengan sepenuh hati gitu. Sepenuh hati maksudnya gimana Kang? Sepenuh hati biasa kalau tempat saya dirajin, dikasih pupuk 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Nah terus bisa ditambahkan dengan pengasihan fungisida biar tidak terkena jamur ataupun bakterisida. Nah, ini sangat mudah, enggak apa-apa, hanya kita siram dengan air cucian beras atau aleri, dia mampu tumbuh subur. Nah ini tuh gemoy. Ini sebentar lagi bunga juga nih, udah tutup daun. Karena pesan puren ini daunnya agak sedikit ada bercak-bercakan karena sekarang musim penghujan. Bandung hujan terus. Ini pesona bunganya sepintas mirip capra, cuman perbedaannya dengan capra, kalau capra itu pure warnanya kuning, walaupun sama-sama glowing dan kuning. Untuk besarnya si bunga ini Calophyllum kisaran 5 sampai 7 cm untuk perkuntum bunga. Nah ini kebetulan yang 5 cm nih, tidak terlalu gede. Kemarin saya dapatnya yang agak besaran ada, terus ada yang agak kriwil juga ada, karena ini baru mekar nih, baru 3 hari mekar lah, 3 hari mekar. Untuk daya tahan bunga ini lumayan awet. Kalau di pesan puren seperti ini bisa bertahan 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau kita simpannya di bawah naungan, ini saya pernah merawat dengan naungan disimpan di halaman. Ini daya tahan bunganya ini bisa 3 bulan untuk si Calophyllum. Guys, pokoknya jos untuk koleksi Calophyllum, pelengkap para kolektor anggrek ya. Walaupun tidak banyak yang memburunya, setidaknya kalau penikmat spesies wajib punya ini si Dendrobium Calophyllum. Lanjut jalan-jalan, kesini juga ada nih Calophyllum yang di bawah naungan.
ini tempat untuk karantina saya, plan-plan yang baru datang disimpannya di sini ya, untuk menumbuhkan dulu apa namanya teh, perakaran karantina sebelum masuk ke kebun yang puasan puren. Saya simpannya di sini. Ada skombor, ini ada yang berbunga juga, ini hampir mirip sama Calophyllum, ini Dendrobium bicaudatum. Kalau bicaudatum dia bunganya lebih kecil, spesies dari Sulawesi. Banyak juga nih Calophyllum di sini. Ini Calophyllum juga. Wis, kebanyakan pada digantung-gantung nih anggrek. Ada panda. Ya, untuk kesempatan review si anggrek Calophyllumnya mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dari perkataan atau kurang lengkap dari reviewnya. Teman-teman kalau merasa belum lengkap bisa dipertanyakan di kolom komentar ada di bawah. Akhirnya saya atas nama MBR Orchid undur diri. Diakhiri sampai sini untuk kesempatan review kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau dirasa videonya bermanfaat, silakan like dan share, bagikan ke teman-teman sesama penikmat anggrek biar channel saya makin berkembang. Terima kasih.